Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlita Wulansari, mahasiswa semester 1 Universitas Cyber Asia dari program studi akuntansi kelas AK 101. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dari tugas struktur mata kuliah mikroekonomi yang berjudul Pasar Persaingan Sempurna. Latar belakang dari pasar adalah dalam arti luas merupakan tempat pembeli dan penjual bertemu di mana barang atau jasa dipertukarkan antara kedua belah pihak. Kesepakatan dalam pertukaran tersebut biasanya akan disetujui tingkat harga atas barang atau jasa yang dipertukarkan. Kondisi pasar yang ideal untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan latar belakang dari pasar persaingan sempurna. Ini terjadi karena permintaan dan penawaran berjalan seimbang, serta adanya hubungan yang kuat antara produsen dan konsumen di dalam pasar persaingan sempurna. Pengertian dari pasar persaingan sempurna, dalam pasar ini, baik pembeli maupun penjual sangat banyak sehingga tidak memungkinkan untuk menghitung jumlahnya secara signifikan. Hampir semua anggota masyarakat terlibat dalam pasar ini. Dengan demikian, masing-masing pembeli dan penjual tidak mampu mengetahui harga pasar. Maka, masing-masing pembeli dan penjual telah menerima tingkat harga yang dibentuk di pasar sesuai dengan hukum dan fakta yang tidak dapat diubah. Untuk para pembeli, barang yang dibeli merupakan bagian kecil dari keseluruhan jumlah pembelian masyarakat. Bagi penjual juga berlaku hal yang sama, sehingga jika penjual menurunkan harga akan rugi sendiri, sedangkan jika penjual menaikkan harga, maka pembeli bisa beralih ke penjual yang lain. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Model ini telah mulai dibahas ketika era Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dalam buku Matematik Fisikal di tahun 1881. Beliau adalah merupakan orang pertama yang mencoba menentukan definisi persaingan sempurna secara sistematis dan jelas. Selanjutnya adalah karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, semua perusahaan memproduksi barang yang serupa, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara produk mereka. Selanjutnya, terdapat pengetahuan yang lengkap antara produsen dan konsumen yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat keputusan yang baik berdasarkan informasi yang tersedia. Selanjutnya, untuk ukuran masing-masing perusahaan relatif kecil jika dibandingkan dengan total output pasar, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan secara keseluruhan. Yang keempat merupakan perusahaan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga pasar. Harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Yang terakhir, suatu perusahaan memiliki kebebasan untuk keluar atau masuk dari pasar tanpa adanya hambatan yang memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi pasar tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pembeli dapat sangat bebas memilih produk. Selanjutnya, tidak terdapat hambatan dalam perpindahan dari satu usaha ke usaha lain. Dapat lebih efisien, bisa juga menentukan kebebasan memilih dan bertindak. Selanjutnya adalah kekurangan dari pasar persaingan sempurna, itu tidak mendorong inovasi, distribusi pendapatan yang tidak merata, membatasi pilihan konsumen pada suatu barang tertentu. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar menurut jangka waktu. Yang pertama adalah jangka waktu pendek. Diasumsikan bahwa produsen tidak dapat menambah kapasitas produksi dan tidak ada produsen baru yang memasuki pasar. Ini dapat tercapai apabila produsen memperoleh laba maksimal dalam jangka waktu pendek atau short run maximum profit, atau jika produsen mendapat kerugian minimum jangka pendek bisa disebut short run minimum loss. Yang pertama adalah terpengaruhnya keuntungan maksimal. Margin cost atau MC sama dengan margin revenue atau MR.
Ingat bahwa persyarat persaingan sempurna yaitu P sama dengan R. Bisa dikatakan laba maksimum jangka pendek tercapai ketika MC sama dengan P sama dengan MR. Kurva MC dalam posisi naik. Jadi dalam posisi naik seperti ini, dari bawah ke atas. Jika sebaliknya, maka yang didapatkan adalah kerugian yang maksimal. Selanjutnya adalah harga P lebih besar dari biaya rata-rata atau FC. Bisa dilihat dari contoh kurva yang ada di bawah. Maka bisa dijelaskan adalah keuntungan maksimal jangka pendek terpenuhi ketika MC sama dengan MR itu ada di titik D. Di titik D, MC sama dengan MR. Di titik F juga bersinggungan antara MC dan MR, tetapi kondisinya saat itu sedang dalam keadaan menurun untuk kurvanya. Yang kedua adalah titik C, merupakan titik yang memenuhi syarat antara P lebih besar dari AC. Jadi AC-nya di sini, sedangkan P-nya di titik D. Jika kemudian ditarik garis sejajar dengan sumbu horizontal sehingga dapat digariskan A, ditarik garis B sama dengan C. Selanjutnya adalah dengan harga sebesar P dan output sebanyak Q1, maka produsen akan memperoleh keuntungan maksimal sebesar area A, B, C, dan D di sini. Selanjutnya adalah kerugian minimum jangka pendek. Yang membedakan persyaratan kerugian minimum dengan keuntungan maksimum adalah harga atau P lebih besar daripada average variable cost atau AFC, biaya rata-rata pengeluaran. Terjadi adalah TC sama dengan FC sama dengan VC, dan FC akan tetap menjadi biaya bagi produsen sekalipun tidak sedang berproduksi. Prinsipnya adalah produsen bersedia mengalami kerugian dalam jangka pendek, asalkan biaya variabel FC yang dikeluarkan produsen masih tertutupi oleh hasil penjualan. Bisa dilihat dari contoh kurva yang ada di bawah, bahwa harga jual lebih rendah daripada AC, di mana P bersinggungan di titik terendah dari AC, yaitu di titik J. Jika ditarik garis sejajar dengan sumbu horizontal, maka didapat garis J, K, dan J di sebelah sini. Selanjutnya adalah hasil dari area A, D, C, dan K merupakan area kerugian minimum jangka pendek dari suatu produsen tersebut. Yang perlu diingat adalah jika kurva permintaan pada pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek berbentuk garis lurus mendatar atau P sama dengan MR, sedangkan kurva penawaran adalah sama dengan kurva MC, tepatnya saat posisi naik ke atas atau berada di atas kurva AFC. Selanjutnya adalah pasar keseimbangan menurut jangka waktu panjang. Kondisi ini terjadi apabila produsen mampu menambah kapasitas produksi bersamaan dengan terbukanya kesempatan bagi produsen baru untuk memasuki pasar. Dalam jangka panjang, produsen dapat mengubah skala produksinya untuk mencapai titik keseimbangan guna menghasilkan keuntungan yang maksimal, yaitu berproduksi pada location area kode atau LAC minimum. Dapat dilihat dari diagram yang ada di sini, di diagram A, menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang terjadi di titik E dengan tingkatan harga EO dan jumlah output Q0. E0 dan Q0.
Yang selanjutnya di diagram B menunjukkan jika perusahaan yang masuk akan terjadi penawaran kurva SMV SMC, LMC, SAC, dan LAC berpotongan di satu titik, yaitu titik E di sini. Selanjutnya adalah pendekatan total dan marginal. Yang pertama, pendekatan total atau totally approach. Pendekatan total membandingkan pendapatan total TR dan biaya total atau TC. Pendapatan total TR sama dengan jumlah unit output yang terjual atau Q dikalikan dengan output per unit. Jika harga jual per unit output adalah P, maka TR sama dengan P titik Q. Biaya total atau TC adalah sama dengan biaya tetap atau FC ditambah biaya variabel atau VC, maka TC sama dengan FC plus VC. Biaya variabel per unit, output per unit dalam pendekatan totalitas dianggap konstan, sehingga biaya variabel adalah jumlah output per unit atau Q dikalikan dengan biaya variabel per unit. Jika biaya variabel per unit adalah V, maka VC sama dengan VQ. Contoh persamaannya adalah A banding sama dengan PQ dikurang FC plus VQ dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram berikut. Bisa dilihat dari kurva TR yang masih di bawah kurva TC sebelumnya. Jadi di TR di bawah, sedangkan TC sudah di atas. Menandakan bahwa awalnya perusahaan mengalami kerugian. Jadi TR harusnya mengalami kerugian di sini. Tetapi jika jumlah output ditambah, kerugian semakin mengecil. Terlihat dari semakin mengecilnya jarak antara kurva TR dan TC di titik impas atau BF ini. Pada saat jumlah output mencapai Q1 di sini, maka titik kurva terpotong ada di sini dengan kurva TC, artinya pendapatan total sama dengan biaya total. Selanjutnya disebut titik impas BEP. Setelah perusahaan terus mengalami laba yang semakin besar, bisa dilihat dari posisi kurva TR yang ada di atas kurva TC. Jadi kurva TR di atas dari kurva TC, seperti itu. Selanjutnya adalah penjualan maksimum atau maksimum selling. Semakin besar penjualan, semakin besar laba yang didapat. Hanya saja untuk mencapai titik impas, sebelum mengambil keputusan, perusahaan harus memperhitungkan terlebih dahulu untuk unit output yang harus diproduksi atau Q1-nya. Kemudian, besar Q1 dibandingkan dengan potensi permintaan efektif. Untuk mencapai titik impas, perusahaan harus mencapai 80% dari potensi permintaan efektif. Semakin kecil titik Q1 atau semakin kecil persentase Q, terdapat potensi permintaan efektif, dianggap semakin baik. Artinya, resiko yang ditanggung perusahaan semakin mengecil. Rumus mempengaruhi jumlah produksi menyentuh BEP adalah Q sama dengan FC per P dikurang V per C. Selanjutnya adalah pendekatan total dan marginal yang C, pendekatan marginal atau marginal approach. Dalam pendekatan marginal terhitung laba dilakukan dengan pembandingan biaya marginal atau MC dan dapat dibandingkan dapat marginal atau MR laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC.
Keuntungan perusahaan akan bertambah jika memperbanyak produksi pada saat hasil penjualan margin atau MR lebih besar dari biaya marginal atau MC. Dalam keadaan ini, menambah produksi atau penjualan akan menambah keuntungan. Sehingga jika penjual margin MR kurang dari biaya marginal atau MC, maka mengurangi produksi penjualan akan menambah keuntungan. Maka keuntungan yang dicapai dengan keadaan di mana MR sama dengan MC berlaku, maka TR sama dengan TC. Ini dapat dijelaskan dari berbagai macam. Yang pertama adalah penjelasan secara matematis, laba maksimum dicapai saat MR sama dengan MC. Jadi di titik ini laba maksimumnya ketika MR 5, MC 5. Selanjutnya adalah penjelasan secara grafis. Dalam teori biaya produksi diketahui bahwa kurva TP berbentuk S terbalik. Kurva pendapatan total atau TR diperoleh dengan cara mengalihkan kurva produksi total atau TP dengan harga jual output per unit atau P. Pada teori produksi diketahui bahwa kurva TP dibentuk huruf F karena kurva TR diperoleh dengan cara mengalihkan kurva TP dengan bilangan sebesar nilai P. Maka kurva TR juga dibentuk huruf S. Kurva TR sampai dengan kurva TC menghasilkan kurva laba seperti tampak pada diagram berikut. Jadi pada kurva di atas dapat dilihat output yang memberikan laba adalah dari Q1 sampai dengan Q5. Artinya perusahaan mengalami kerugian karena TR lebih kecil dari TC. TR lebih kecil dari TC. Jika jumlah output melebihi Q5, interval Q1 sampai Q5 dalam membahas teori produksi disebut sebagai daerah produksi ekonomis. Itu ada di tahap 2. Perusahaan akan mencapai laba maksimum di salah satu antara titik Q1 sampai dengan Q5. Dalam grafis, kondisi ini terbukti dengan membandingkan dua garis singgung, yaitu B1, garis singgung B1 dengan garis singgung B2. Garis singgung B1 adalah turunan pertama fungsi TR sama dengan MR. B2 merupakan turunan pertama fungsi TC sama dengan MR. Garis singgung B2 merupakan turunan dari fungsi TC sama dengan MC. Garis singgung B2 merupakan turunan pertama dari fungsi TC atau sama dengan MC, dapat dilihat dari garis singgung B1. Jadi dari sini. Sejajar dengan garis B2 yang artinya MR sama dengan MC. Pada pembuktian secara matematis, ketika diketahui bahwa nilai laba akan maksimum ketika MR sama dengan MC. Di sini sama ini sama. Dari diagram di atas dapat diketahui dari Q1 sampai dengan Q5, pencapaian laba maksimum dapat tercapai jika volume produksinya sebesar Q3. Di sini dia baru ketemu.
Hal ini terlihat dari kurva laba yang mencapai nilai maksimum saat output sebesar dari Q3. Jadi sama ini sama ini, seperti itu. Yes. Selanjutnya adalah penjelasan secara variabel. Benarkah perusahaan akan mencapai laba maksimum jika produksi sebanyak Q3? Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka berfokuslah pada pergerakan kurva laba panjang interval Q1 sampai dengan Q5 bergerak. Pergerakan tersebut dibagi menjadi 3 subinterval, yaitu Q1 sampai dengan Q3, Q1 sampai dengan Q3, dan Q3 sampai dengan Q5. Artinya, tingkat output yang membuat perusahaan mencapai laba maksimum adalah di Q3. Jadi di sini. Pada interval Q1 sampai Q3, pada di sini, MR lebih besar daripada MC. Adanya penambahan output akan meningkatkan laba. Pada interval Q3 sampai Q5, dari sini, MR lebih kecil dari MC karena penambahan output akan menurunkan laba. Pada saat output Q3, pada saat di sini, ini dia pada saat di Q3, MR sama dengan MC. Jadi di Q3 ini MR dan MC itu sama, atau TC dan TR mencapai. Jadi di situ adalah titik di mana produsen mencapai laba yang maksimum. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pasar persaingan sempurna adalah suatu jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dengan produk barang yang dijual atau dibeli bersifat homogen atau sejenis, mirip-mirip, dan dapat bersaing secara bebas dengan harga yang ditentukan oleh kesepakatan dari dua belah pihak. Secara umum, karakteristik dari pasar ini adalah terdapatnya banyak penjual dan pembeli, barang dan jasa yang ditransaksikan memiliki sifat homogen, pembeli maupun penjual mengetahui keadaan pasar dan produsen dengan bebas keluar masuk pasar. Pasar ini memiliki kelebihan, salah satunya adalah kebebasan memilih dan berpindah. Dengan kekurangannya adalah tidak adanya dorongan untuk inovasi. Pada umumnya, keseimbangan pasar ini dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan jangka pendek yang akan terjadi apabila keuntungan maksimum terpenuhi atau produsen mengalami kerugian minimum, dan keseimbangan jangka panjang. Pada keseimbangan pasar jangka panjang ini terdapat beberapa metode, yaitu metode pendekatan total yang membandingkan pendapatan total atau TR dengan biaya total atau TC. Metode pendapatan total di mana jumlah output yang terjual atau Q dikalikan harga output per unit, atau metode pendekatan margin yang di dalam pendekatan ini perhitungan laba didapat dengan membandingkan biaya marginal atau MC dan mendapatkan marginal dan pendapatan marginal atau MR. Laba maksimum akan dicapai saat MR sama dengan MC. Berikut adalah presentasi dari saya. Atas perhatiannya dan kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.